Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sahabat HS Channel dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan rezekinya ya, yang manfaat barokah. Amin ya robbal alamin. Sahabat, beberapa waktu yang lalu, tepatnya sih di hari ini ya, UGM yang dalam hal ini Ibu Rektor, Ibu Profesor Opa Emilia kembali melakukan podcast tunggal ya di channel resminya UGM terkait dengan penegasan ijazahnya Pak Jokowi atau riwayat pendidikannya Pak Jokowi. Sebenarnya kalau kita cermati tidak ada yang baru ya, hanya atau substansinya masih sama, hanya ada diberikan beberapa detail tertentu yang menjadi perdebatan publik begitu ya. Dan lucunya netizen atau warganet malah komentarnya itu terkesan tetap saja meragukan ya apa yang disampaikan Bu Opa ini. Jadi mereka ini butuh bukti, bukan hanya sekedar diberikan narasi, katanya kan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan ini Bu Opa ini cuci piring saja ya, bekas makannya Pak Mulyono katanya. Nah ini memang bahasa netizen ya. Sahabat, Jokowi ini memang pada akhir-akhir ini ya, terutama ketika kita kemarin saksikan sendiri di acara Rakyat Bersuara bagaimana Andi Aswan bersama Joshua Sinambela ini sedemikian menjadi bulan-bulanan ya, dan melakukan blunder beberapa kali sehingga dipermalukan dalam acara tersebut. Bahkan kabar terakhir justru malah akan dilaporkan ya, karena dianggap sudah melakukan sebuah pembohongan publik atau memberikan informasi publik yang keliru begitu ya, diduga keliru begitu. Nah, sahabat, sebenarnya kalau UGM pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa melalui rektornya ya, bahwa mereka memiliki bukti otentik ya, seluruh dokumen terkait dengan riwayat pendidikannya Jokowi di UGM. Nah, kita tahu bahwa dokumen-dokumen tersebut sebenarnya bukan hanya untuk disampaikan dengan sebuah narasi, tetapi nanti buktikan saja di persidangan KIP berikutnya kan. Ya, kita tahu bahwa beberapa uji konsekuensi harus dilakukan oleh pihak UGM terkait dengan beberapa hal yang dikecualikan. Ada 20 item bahkan disampaikan oleh Bon Jovi ya, dalam hal ini oleh Pak Lukas Luarso menyampaikan minimal itu ada 20 items yang mereka ajukan ya sebagai pemohon ya, sebagai pemohon, pihak pemohon mereka mengajukan uji dokumen-dokumen yang terkait dengan riwayat pendidikan Jokowi di UGM yang harus ada uji konsekuensi secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik sekitar 20 item ya. Nah, tidak perlu disampaikan narasi yang bukan tidak perlu barangkali ya, tidak salah UGM melakukan itu, tetapi saya rasa itu tidak perlu karena yang terpenting bagi publik itu bukan narasi tapi bukti saja nanti di KIP ya. Walaupun di sidang KIP nanti tertutup pemeriksaannya, kita mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan sidang yang akan mungkin dilaksanakan kayaknya di awal-awal Desember gitu ya, karena waktu itu tanggal 17 November katanya diberi waktu 2 minggu bagi UGM untuk melakukan uji konsekuensi ya untuk hal-hal atau dokumen-dokumen yang dikecualikan dan diperintahkan oleh ketua majelis sidang saat itu. Nah, tentu saja ketika UGM sudah menyatakan mereka memiliki bukti otentik seluruh dokumen terkait dengan riwayat pendidikan Pak Jokowi, mereka punya kewajiban untuk menunjukkan ya kepada majelis atau kepada komisioner dari KIP ini ya. Nah, sebagai orang yang ya kurang lebih 10-15 tahun saya menjadi bagian dari manajemen sebuah perguruan tinggi, saya mengerti betul ya kesulitan atau apa saja yang harus disiapkan UGM terkait dengan riwayat pendidikan seseorang di sebuah perguruan tinggi. Ini bukan hal yang mudah. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi ini bukan angkatan baru, tetapi sudah sangat lama ya, angkatan 80 lulus 85. Ini dokumennya pasti berbeda ya dengan sekarang, formatnya berbeda. Apalagi diminta ada laporan KKN, kemudian transkrip nilai tiap semester, KRS dan lain sebagainya, kemudian KHS tiap semester dan KHS dan transkrip nilai untuk yudisium gitu ya, untuk persyaratan yudisium. Karena SK yudisium katanya belum ada saat itu ya. Walaupun kalau kita bicara tentang sebuah bukti lulus, maka paling tidak itu ada SK yudisiumnya ya. Yang walaupun saat SK yudisium itu dibuat, peruntukannya salah satunya adalah untuk persyaratan mengikuti wisuda dan menentukan pada sidang yudisium itu menentukan siapa yang lulus cum laude ya kan, kemudian siapa lulusan terbaik dan lain sebagainya, itu dilakukan dalam sidang yudisium.
Nah, itu saja yang kemudian harus dibawa oleh UGM pada saat sidang KIP nanti. Tidak perlu narasi, tidak perlu lagi narasi, karena publik sepertinya sudah nggak peduli dengan narasinya Bu Opa ini ya, yang mungkin ini bagian dari sebuah atau permintaankah mungkin ya, permintaankah dari Pak Jokowi atau bagaimana, saya tidak, tentu ini hanya sekedar dugaan saja. Dan kita juga cermati bagaimana PSI juga kemudian melakukan hal yang sama dalam tanda kutip, mereka melakukan manuver-manuver yang terkesan untuk menyibukkan publik dan menutupi apa yang terjadi selama ini terkait dengan ijazah Jokowi. Ya, Ahmad Ali sebagai ketua harian PSI seruduk sana, seruduk sini, sindir sana, sindir sini gitu ya. Mulai PDIP, kemudian Demokrat, bahkan Gerindra sekalipun. Bahkan yang terbaru tersiar kabar bahwa PSI lewat Ahmad Ali sebagai ketua harian menyampaikan bahwa Kaesang disiapkan untuk presiden 2029. Ini sebuah hal yang mungkin untuk kembali menarik perhatian publik supaya sedikit terbiaskan ya, tersamarkan ya masalah ijazah ini. Nah, itu dugaan ya, tentu saja ini dugaan dan kita tunggu saja ya. Nanti ada sidang uji konsekuensi atau pemeriksaan dari Komisi Informasi Publik ya, lewat sebuah sidang yang kedua barangkali ya. Walaupun sifatnya katanya sih pemeriksaannya tertutup ya, tapi mungkin sidangnya akan dilakukan sekitar awal Desember. Jadi kesimpulannya sebenarnya Jokowi mulai kembali panik dan terdesak, dan UGM terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk mempertegas kembali ya, walaupun nggak ada artinya, karena yang terpenting nanti bagaimana buktinya bisa dibawa di sidang KIP. Begitulah sahabat sekalian, dan kalau ada yang penasaran dengan penegasan atau apa yang disampaikan oleh Bu Opa Emilia ini ya, sebagai penegasan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini, kita bisa tonton bersama videonya. Oke, kita tonton ya videonya, siapa tahu ada yang penasaran ya. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah serta digunakan dalam dokumen resmi. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut
termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Nah, itu kan videonya sahabat. Memang isinya adalah beberapa klarifikasi yang lebih detail ya akan beberapa hal yang beredar dan cukup menjadi perhatian publik kaitan dengan beberapa dokumen nanti ya yang harus. Nah ini juga kalau saya lihat apa yang disebutkan oleh Prof. Opa Emilia ini akan menjadi sebuah bekal nanti ya bagi wakil mereka di KIP. Ini harus dibawa semua ya apa yang disebutkan oleh Bu Opa ini untuk meyakinkan komisioner bahkan publik sekalipun. Tapi lucunya sahabat kalau saya perhatikan komentar-komentar netizen di channelnya UGM ini ya, ini malah seperti tetap saja meragukan ya, walaupun ada yang simpati tentu saja ya. Kasihan Bu Rektor, kebagian cuci piring bekas makan Mulyono. Sejuta pernyataan UGM tanpa disertai bukti kelulusan terakhir diragukan. Konsisten menutupi kebohongan dan kebohongan lainnya. Ketawa ya. Ini balasannya banyak ini dan like-nya cukup banyak. Kemudian lawan Bang Roy, buktikan kebohongan mereka, rakyat siap menunggu. Mulai ketar-ketir setelah Andi Aswan tidak bisa membuktikan di Rakyat Bersuara. Ini acara kemarin ya. Tapi Pak Kasmujonya nggak ngaku. Gimana tuh Bu? Nggak tahu ya. Ngaku nggak? Perasaan ngaku ya. Untuk mencari pembenaran tentang ijazah Jokowi dengan cara apapun akan dilakukan. Yang penting barang ini disinyalir asli. Ambyar besti. Nah ini kalau di-scroll, saya scroll ke bawah. Aduh, malah malah publik itu tetap saja meyakini palsu. Ini di bawah banyak sekali. Ini sampai berapa ya? Untuk ditontonnya cuman berapa ya? Belum begitu banyak. Oh, udah banyak 44.000 ya 5 jam yang lalu. Pesan komentarnya sudah 3.400-an. Banyak sekali komentarnya. Tapi kalau saya lihat komentar teratasnya justru malah komentar-komentar yang tetap saja meragukan. Nah ini tantangan buat UGM. Apa yang disebutkan oleh Bu Rektor tadi bawa nanti ke sidang komisioner KIP nanti ya. Tunjukkan dan nanti diuji harusnya ya. Karena transkrip nilai 85 ya yang digunakan Jokowi untuk daftar wisuda misalnya karena tidak punya SK SK yudisium katanya. Belum ada saat itu ya transkripnya diperlihatkan dan formatnya pasti berbeda dengan yang sekarang. Itu seringkali itu dilakukan pada saat sebagai output atau outcome ya dari sebuah pemutakhiran kurikulum. Kadang-kadang ada juga di pemutakhiran kurikulum itu perubahan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Ya ini tentu akan terbukti atau tabir ini akan terbuka nanti di sidang KIP jika benar-benar sidang KIP-nya sesuai harapan kita. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan silahkan dikomentari saja setelah ditonton videonya tadi Bu Opa itu. Bagaimana menurut sahabat? Jangan lupa like, komen, dan share. Komentarnya jangan lupa ya. Dan subscribe tentu saja. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sehat selalu, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.